Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai anak-anak, bagaimana kabarnya hari ini? Alhamdulillahirrabbilalamin. Sebelum kita belajar, mari kita berdoa bersama-sama ya. Doa dimulai. Berdoa selesai. Hari ini kita akan belajar ilmu pengetahuan sosial oleh Ibu Lian Nurul Azizah. Salam kenal bagi kalian yang belum atau yang tidak pernah belajar IPS-nya dengan Ibu di kelas 7 ya. Nah, perkenalkan, nama Ibu Lian Nurul Azizah. Ibu akan mengampu mata pelajaran IPS atau ilmu pengetahuan sosial. Sekarang kita mulai pembelajarannya ya. Tapi sebelum belajar, mari kita siapkan peralatan belajar kalian. Handphone, buku catatan, buku paket, dan peralatan. Kita mulai belajarnya hari ini ya. Nah, coba kalian perhatikan gambar apakah yang ada di layar kalian? Ada yang tahu? Nah, terbuat dari bahan apa saja makanan tersebut? Coba sebutkan satu persatu. Kira-kira apakah semua bahan yang terdapat di dalam makanan tersebut dihasilkan dari daerahmu? Atau bagaimana ya cara daerahmu memenuhi semua kebutuhannya? Mengapa di daerahmu tidak dapat menghasilkan barang atau bahan tersebut? Yuk kita pelajari hari ini. Aturan dan tujuan pembelajaran, kalian akan menjelaskan apa itu konsep ruang dan antar ruang, dan menjelaskan pengertian interaksi antar ruang. Coba perhatikan ilustrasi dan contoh gambar di bawah ini. Kalian melihat globe dan melihat ruang kelas. Apa perbedaannya dari gambar tersebut? Bisa kalian sebutkan? Coba chat di bawah ya. Nah, gambar di bawah ini adalah salah satu contoh dari ruang. Ruang itu tidak hanya terbatas dengan bangunan saja. Apa yang ada di dalam dunia ini disebut juga dengan ruang. Nah, ruang kita bisa simpulkan adalah tempat di permukaan bumi, baik secara keseluruhan maupun hanya sebagian yang digunakan oleh makhluk hidup untuk tinggal. Lalu bagaimana keterhubungan antar ruang? Ingat, konsepnya setiap ruang membutuhkan ruang lainnya. Ibu memberikan contoh di sini ada peristiwa yang saling berkaitan satu sama lain. Sebagai contoh, kalian bisa melihat gambar kerusakan hutan. Apa kaitannya dengan hujan deras dan banjir? Nah, kita pahami ya, kerusakan hutan yang terjadi di Indonesia dapat mengakibatkan banjir. Karena apa? Karena adanya hujan deras yang terus-menerus, hutan yang ada di Indonesia terbatas karena salah satu fungsi hutan itu adalah untuk menyimpan cadangan air. Sedangkan tempat penyimpanannya tidak ada karena hutannya rusak. Akhirnya di daerah-daerah sekitaran hutan yang gundul dapat mengakibatkan banjir. Ini adalah salah satu contoh dari keterhubungan antar ruang. Mengapa interaksi keruangan sangat penting? Ingat, karena setiap wilayah memiliki perbedaan sumber daya alam, sumber daya manusia, maupun geografis wilayah. Contoh, kalau kamu tinggal di daerah dataran tinggi, mungkin barang atau kebutuhan sehari-hari kalian itu tidak jauh dari yang namanya sayuran. Sedangkan kalau kalian tinggalnya di wilayah pesisir pantai, kalian tentu saja setiap hari akan melihat banyak sekali ikan yang ditangkap oleh nelayan. Nah, di sini wilayah-wilayah yang kalian tempati tentunya memiliki perbedaan, baik dari sumber daya alamnya maupun geografis wilayah. Bisa dimengerti ya anak-anak? Nah, lalu apa kaitannya dengan pandemi COVID-19? Ini juga adalah salah satu bentuk dari keterhubungan antar ruang. Seperti yang kita ketahui, penyakit corona atau COVID-19 asal mulanya dari Wuhan, wilayah di Asia.
Nah, kemudian menyebar ke berbagai benua seperti Amerika, Eropa, Asia, dan kemudian penyakit ini menimbulkan banyak sekali korban jiwa. Ini adalah salah satu bentuk dari keterhubungan antar ruang yang terjadi pada saat ini, yang diakibatkan oleh adanya penyakit COVID-19 atau corona. Apa sih yang namanya pandemi COVID-19? Mungkin kalian sering tahu ya, yang namanya COVID-19 itu apa? Ibu memberikan kesimpulan bahwa pandemi COVID ini adalah salah satu bentuk penyebaran penyakit yang diakibatkan oleh flu asalnya dari Wuhan, kemudian menyebar ke berbagai wilayah dan benua. Nah, ini adalah salah satu contoh dari keterhubungan antar ruang yang diakibatkan oleh adanya interaksi manusia. Kenapa Ibu menyebut interaksi manusia? Ingat, banyak sekali orang-orang di dunia ini saling berinteraksi antara satu dengan yang lainnya. Sebagai contoh, Cina adalah wilayah penyebar virus corona. Sedangkan orang-orang Cina kemudian banyak sekali yang melakukan perdagangan antar negara. Nah, dari interaksi seperti itu bisa juga penyakit ini menyebar ke berbagai belahan dunia lainnya. Bisa kalian pahami ya? Nah, kira-kira bagaimana cara pencegahan COVID-19? Paling utama tentu saja kalian harus jaga jarak. Nah, sekarang karena sekolah itu diadakannya di rumah, kalian tentu saja mengalami bagaimana cara mencegah COVID-19. Salah satunya kalian belajar untuk menjaga jarak dengan berbagai macam orang, baik di rumah maupun ketika kalian di luar rumah. Yang kedua, ketika batuk dan bersin, coba kalian lindungi batuk dan bersinnya oleh lengan kalian ya. Jadi kalian jangan batuk dan bersin sembarangan, karena droplet-droplet yang kalian keluarkan dari mulut bisa saja tertular penyakit COVID-19 dan menularkannya ke udara, sehingga udara akan menjadi salah satu alat penyebaran virus COVID-19. Ketiga, jangan lupa untuk memakai masker atau kalau kita punya kain yang tidak terpakai, kalian bisa mempergunakan kain tersebut untuk dijadikan masker. Dan yang paling ingat adalah cuci tangan sebelum kalian melakukan aktivitas. Cara yang paling mudah adalah cuci tangan dengan menggunakan hand sanitizer. Cukup paham ya? Sampai ketemu di pertemuan selanjutnya. Terima kasih atas perhatiannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.